Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan syiar Islam, menghidupkan syiar Islam yang mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua, membawa ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi wasilah untuk kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ngajinya kenceng atau enggak kenceng? Ngajinya yang kenceng atau sedang-sedang saja? Nanti lek ngajine kenceng diarani radikal. Tapi lek gak kenceng engko ngantuk. Kita ambil yang tengah-tengah. Yang Rasulullah mengatakan khairul
umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu yang di tengah-tengah, yang sedang-sedang, tidak tasyadud dan juga tidak tasahul. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali datang di Madinah, ketika beliau itu hijrah dari Mekah ke Madinah, baru nyampe di Madinah itu beliau ini dikerumuni, ya, dikelilingi oleh masyarakat Madinah, sampai mereka itu mengatakan qadima Rasulullah, qad qadima Rasulullah, qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang Rasulullah, sampai 3 kali mengucapkan begitu. Yang menarik di situ itu ada namanya Abdullah bin Salam. Lah pada waktu itu Abdullah bin Salam ini masih beragama Yahudi. Lah Abdullah bin Salam ini ya termasuk orang yang penasaran, Muhammad itu kaya ngopo si wajahnya. Akhirnya Abdullah bin Salam yang pada waktu itu masih beragama Yahudi ikut mengelilingi, mengerumuni Muhammad Rasulullah SAW. Begitu melihat wajahnya Nabi, Abdullah bin Salam langsung mengatakan, saya melihat wajahnya, saya melihat wajahnya, dan saya paham, saya tahu, kata Abdullah bin Salam, bahwa Muhammad itu laisa bikadzabin, bukan seorang pendusta. Dan kemudian Abdullah bin Salam itu mengatakan, pertama yang diucapkan oleh Rasulullah begitu nyampe di Madinah, beliau ngomong apa? Ya ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bisalam. Pada malam hari ini 4 hal ini yang sedikit akan kita bahas sesuai dengan tema yang sudah dikirimkan ke saya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama Nabi mengatakan absus salam, tebarkan salam, tebarkan salam. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW pun pernah mengatakan antaqro'a as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Ketika Anda mengucapkan salam kepada orang yang Anda kenal dan orang yang tidak Anda kenal, sesama muslim. Ini pesan Nabi ketika baru datang hijrah dari Mekah ke Madinah, bahwa orang Islam itu seharusnya di mana-mana membawa perdamaian. Di antaranya adalah bagaimana menyebarkan salam itu. Jenengan buka di dalam kitab Shahih Adabil Islamiyah. Di antara adab etika mengucapkan salam itu adalah dengan tabassum dan talaqatul wajhi. Tabassum itu apa toh? Tabassum itu senyum. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan, tabassumuka li akhika laka shadaqatun. Senyum Anda kepada saudara Anda, maka Anda mendapat pahala sedekah. Ibu bapak, lek ketemu podo-podo muslimin mbok sing senyum, sing sumeh, coba nanti pulang belajar mulutnya ditarik ke belakang dua-duanya. Mosok tetep petuk tonggone kok metutut.
Jenengan kalau ketemu tetangganya lewat tutut itu pena apa ora to? Pena apa boten? Coba aja ngoco, becermin, jenengan metutu deloken kaya apa. Itulah Rasulullah SAW mengajarkan di awal hijrah, afsus salam. Lek ketemu karo tanggane apa Ibu? Salam, senyum, menyapa. Makanya sampai kemudian di dalam hadis Nabi ada kalimat begini, la yahillu li muslimin ayahjuru aqahu fauqa salatati ayyam. Tidak halal hukumnya ketika ada seseorang itu mentakjir. Bahasa Jawa ini takjir itu mbasek, ora gelem nyopo, tidak mau nyapa saudaranya di atas 3 hari. Ada ndak yang di sini sampai basean ping setahun, 2 tahun, 3 tahun? Mosok taktuk karo tanggane gak nyopo. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, tabassumu kali akhika sedaqatun itu. Apa di dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa aqaka biwajhin talqin. Jangan meremehkan kebaikan itu, sekecil apapun kebaikan itu. Meskipun Anda, kata Rasulullah, ketemu dengan saudara Anda dengan wajah yang ceria, yang berseri-seri. Nggak enak loh Bu, Bapak, lek wong metutu gak enak, sarapi cepet, do. Akhirnya yo gampang terus gampang Ayolah sesama muslim, masa sih kita kereng-kerengan? Kalau di dalam bahasa Al-Quran, sesama orang Islam itu ruhama'u bainahum, saling kasih sayang menyayangi sesama muslim. Mosok goro-goro perbedaan pendapat yang ngucapno salam kok gak gelem. Mosok goro-goro perbedaan pendapat yang guyu senyum sumeh kok gak gelem. Tak takoni jenengan, tapi aja guyu ya. Ada ndak dalilnya orang NU gak boleh jawab salam dari Muhammadiyah? Banten ya jawab. Ndak ada. Ada ndak dalilnya orang Muhammadiyah ndak boleh jawab salam dari orang NU? Ada ndak? Ndak ada. Tapi kok dilakoni? Masya Allah, kalau di daerah sana itu sampai ada jamaah yang bilang sama saya, Ustaz, saya itu lo ngucapin salam sampai pisang pinduk pintelu gak belum jawab. Akhirnya orang itu saya tanya, kenapa sampai kok tidak mau jawab salam saya? Orang itu mah ngomong ini Bu, haram hukumnya jawab salam dari ahlul bid'ah. Hanya gara-gara sesama muslim dianggap sebagai ahlul bid'ah, dia gak mau jawab salam. Ikilah Islam Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Di pojok pasar itu ada seorang Yahudi. Yahudi ini buta, Ibu. Yang menarik Yahudi buta ini, ya, Yahudi buta ini, setiap ada orang yang ngasih sedekah, Yahudi buta itu selalu mengolok-olok, mengejek, menghina makanan kepada Yahudi buta ini. Jenengan bisa merasakan sendiri kira-kira. Nabi itu ngasih makanan sementara orang yang dikasih makanan menghina Nabi. Kan Yahudi ini kan buta, nggak kenal sama Nabi. Wahai Aisyah, tolong sebutkan kepada saya sunnah apa yang perlu saya lakukan dari Muhammad Rasulullah SAW. Lu ditanya loh, Ibu Aisyah kepala nangis dan selesai. Kemudian sambil nangis itu dia ngomong, kabar ayahku yang tercinta. Kalau tadi menyebarkan salam, menebarkan kedamaian, di mana-mana membawa perdamaian. Semangat hijrah yang nomor 2 apa? Ya dulaul ya khairu menjadi suka membantu orang lain. Itu kalau jenengan ingin dibantu, bantulah orang lain. Famayyamal mithqala apa Bu?
Pamayak mithqala. Halo? Loh, dah apa? Darbatin khairan ya. Wa mayak mithqala darbatin. Nah, lain jenengan berbuat kejelekan sekecil apapun, yo bali yo jelek itu. Kalau menjenengan melakukan yang baik, bali yo apik. Sapa sing tandur yaiku sing. Nah, wis nomor loro. Apa mare karo ditur di status. Tidak ada maaf buatmu. Ini barang lapo model ini. Nomor 2 ini ada kisah yang bagus. Nabi sama para sahabat ini. Nomor 2 ini ada kisah yang bagus. Nabi sama para sahabat itu nunggu-nunggu. Nabi bilang, sebentar lagi ada penghuni surga lewat. Kita ini harus lewat turun kok biasa ini. Besoknya lagi Nabi bilang, sebentar lagi ada ahli surga yang lewat. Kok sehingga bagaimana? Besoknya lagi Nabi bilang lagi, sebentar lagi ada ahli surga yang lewat. Yang lewat siapa? Yowong itu mana? Besoknya lagi Nabi bilang lagi. Akhirnya kemudian ada sahabat 3 orang itu yang penasaran, kenapa sih orang ini disebut ahli surga Rasulullah? Akhirnya dituntut sampai naik omah, minta izin nginep ahli surga Rasulullah. Dalam riwayat dituntut sampai naik omah, minta izin nginep. Dalam riwayat diminta sholatnya. Akhirnya kemudian ada sahabat yang memberikan diri. Mas, sampai ini amalan opo saja. Akhirnya kok katanya Nabi jenengan itu ahli surga. Mas, sampai ini amalan opo saja. Kok katanya Nabi jenengan itu ahli surga. Sahabat itu tadi ngomong, saya tidak punya amalan apa-apa. Aku sholatnya seperti kalian, saya sholatnya seperti kalian, puasanya seperti kalian. Cuman saya ingat silaturahmi. Wis terakhir, wis ana tulisan 10 menit. Berarti ceramahnya kurang 10 menit. Baik. 10 menitnya disuntik bisa. 10 menitnya disuntik bisa. Ya nomor 4 semangat hijrah kita ini apa? Ya nomor 4 semangat hijrah kita ini apa? Wasallallahu billahi wan nasi wan nasu niyam. Sholatlah pada malam waktu di mana malam hari di mana orang-orang itu lagi tidur. Namanya sholat apa itu? Tahajud itu adalah ibadah sholat yang paling ikhlas. Tidur jenengan itu sholat tahajud. Orang-orang pada tidur jenengan itu sholat tahajud. Tapi beda. Biasanya pas sholat tahajud mari di-share. Sholat tahajud mari isunya di-share. Lek ngono tangi jam 3 nulis di status ya. Ayo tangi. Lek padha wae ngomongno lek awake dhewe tahajud. Jangan begitu. Ibadah sunnah yang paling afdal setelah sholat wajib itu adalah tahajud. Itu ibadah paling ikhlas. Kalau jenengan infak sedekah masih ada unsur-unsur riya itu masih banyak. Iki lo aku sugih, iki lo aku lomang. Tapi lek tahajud sapa sing ngerti memuji? Siapa yang mau puji? Bangun jam 2, jam 3 bangun sholat tahajud. Mau yang pakai 2 rakaat, mau pakai yang 11 rakaat, mau yang pakai 23 rakaat, mau pakai yang 46, mau pakai yang 39, terserah. Tapi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din, itu tetap. Nabi bilang, sholatlah pada waktu malam ketika orang-orang itu sudah tidur. Kajian Nabi kalau nanti istrinya ya Umairah, wahai bibi yang berdarah-darah, lai usianya sudah ya sudah, wahai bibi yang bintang-bintang. Enaknya janjian jadikan, nanti malam kalau saya tidak bangun, turun saya dibangunkan.
Sing lanang ya mau ngomong gitu ke ibunya. Biar nanti kalau saya nggak bangun kamu nggak. Si orang itu takut. Boleh sama kakak ini. Ya biasa itu kalau tahu ngomong. Kakak gimana ya pak? Ya bilang itu dua orang suami istri yang menjadi dapat rahmat Allah. Dan Pak Insya Allah nanti akan menebarkan menebarkan kedamaian. Yang kedua, memberikan makan kepada yang membutuhkan. Yang nomor tiga, menyampaikan dunia di komentar juga angkat. Ini yang saya katakan semangat filosofinya, filosofi kupu-kupu. Mari teko ular jadi ngentung, mari ngentung, mari ngono kupu-kupu. Itu kita. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita itu anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan umur kita adalah umur yang barokah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali ashabi Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matubana atina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matubana atina mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa. Terima kasih atas tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Jumali. Semoga dapat berkah dan dikawal dengan kurang berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah.